Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan salah satu gunung api yang ada di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Delioktrina dengan NIM R1C121002. Yang kedua, Devitriani dengan NIM R1C1 21031, dan yang ketiga Rizka Damayanti dengan NIM R1C1 21061. Salah satu gunung api di Indonesia yang akan kami bahas yaitu Gunung Tambora, yang mencakup lokasi terletak Gunung Tambora ini, proses terbentuknya, tipe gunungnya, tipe letusan Gunung Tambora, histori letusannya, produk yang dikeluarkan saat terjadi letusan Gunung Tambora ini, sisa-sisa letusannya, dampak letusan, dan jenis pemantauan aktivitas yang dilakukan. Oke, baiklah, kami akan menjelaskan salah satu gunung api yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Tambora. Gunung Tambora ini terletak di Pulau Sumbawa, NTB atau Nusa Tenggara Barat. Gunung ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, serta Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Proses terbentuk Gunung Tambora ini akibat zona subduksi aktif di bawahnya. Zona subduksi yang merupakan batas lempeng yang berupa tumbukan lempeng, di mana salah satu lempeng menyusut ke dalam perut bumi dan lempeng lainnya terangkat ke permukaan. Gunung berapi ini terletak kira-kira sekitar 340 km dari Palung Jawa dan sekitar 190 km di atas zona subduksi di lempeng tektonik terletak di bawah Kepulauan Sumbawa. Dan Gunung Api Tambora ini merupakan tipe gunung strato dengan kaldera yang berada di pusatnya. Letusan ini disebabkan oleh tekanan gas yang tinggi dan dapur magma yang sangat dalam. Histori letusan. Pada tahun 1815, Tambora meletus dan menjadi letusan pertama dan yang terakhir kalinya. Setelah memuntahkan isi perutnya, Tambora kehilangan setengah dari bagian tubuhnya hingga menyisakan ketinggian pada 2821 mdpl. Letusan Tambora merupakan salah satu peristiwa alam terdahsyat di dunia. Produk letusan Tambora yaitu hujan abu vulkanis dan piroklastik trakiandesit. Sisa-sisa letusannya yaitu pada sebuah ekskavasi tahun 2004 di wilayah Gunung Tambora. Sekelompok arkeolog menemukan sisa kebudayaan yang terkubur 3 meter di bawah endapan piroklastik dari letusan tahun 1815. Temuan ini sering disebut sebagai Pompeii dari timur yang terkubur. Materi
material letusan vulkanis. Setelah letusan pada 1815, Tambora kehilangan setengah dari bagian tubuhnya hingga menyisakan ketinggian 2.861 mdpl. Letusan Gunung Api Tambora memiliki dampak yang sangat besar. Di antaranya, letusan tersebut menelan korban jiwa sedikitnya 71.000 orang, dengan 11.000 orang sampai 12.000 orang merupakan korban langsung dari letusan. Letusan tersebut juga menyebabkan perubahan iklim di dunia, di mana pada tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas dengan adanya perubahan cuaca drastis di Amerika Utara dan Eropa sebagai akibat dari debu yang dihasilkan oleh letusan. Terjadinya kegelapan sekitar 600 km dari puncak gunung yang terjadi selama lebih dari 2 hari. Dan dampak lainnya yaitu temperatur normal dunia berkurang sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Keadaan ini cukup untuk menimbulkan permasalahan pertanian di dunia, seperti terjadinya gagal panen sebagai pemicu dari wabah kelaparan. Di Gunung Tambora ini selalu dilakukan pemantauan pada aktivitas seismologinya. Pemantauan ini dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia. Pos pengamatan di Gunung Tambora terletak di Desa Boropeti. Para pengamat memfokuskan pengamatannya pada aktivitas seismik dan tektonik dengan menggunakan seismometer. Pengamatan selalu dilakukan di dalam kaldera, terutama di Kawah Doro Apitoi.